إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى. إخواني الكرام dan akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini setelah beberapa kali ada uzur sehingga malam ini kita bisa melanjutkan pembahasan nahwu kita. Sebentar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas silang pendapat para ulama tentang beberapa lafaz yang mana lafaz-lafaz ini apakah dia isim atau fi'il. Yaitu lafaznya adalah ni'mah, kemudian laisa, kemudian asa, kemudian sama bi'sa. Disebutkan di sini was-sahih annal arba'ata af'alun. Pendapat yang paling benar, yang rajih, yang kuat, bahwasannya keempat kalimat tersebut adalah af'al, fi'il. Kenapa? Bidalil ittisali ta'it ta'nits sakinah bihin. Kenapa kok disebut dengan fi'il? Karena kalimat tersebut itu bisa bersambung dengan ta'nits sakinah. Contohnya di sini adalah qaulih alaihi salatu wassalam, man tawadda'a yawmal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Perhatikan lafaz wa ni'mat. Jadi semuanya yaitu asa, kemudian ni'mah, laisa sama bi'sa, yang rajih adalah fi'il, bukan isim karena kemasukan ta'nits. Kemudian juga alasan yang kedua, karena keempat lafaz ini bisa ditasrif dengan tasrif lughawi. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ikhwan dibaca ikhwan. Fadhal ikhwan dibaca wa amma mastadalla bihi al-kufiyuna. Fadhal. Baca setia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ila an qala wa amma mastadalla bihi al-kufiyun famu'awwalun ala hadfil mawsufi wa sifatihi wa iqamati ma'muli sifati muqamaha wa taqdiru ma hiya biwaladin maqulil fihi ni'mal waladu wa ni'mas sayru ala ayrin maqulin fihi bi'sil 'iru
فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا وكما قال الآخر والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه أي بليل مقول فيه نام صاحبه. ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه ثنيت بالكلام على فعل الأمر فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين شيئين وهما دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة وذلك نحو قم فإنه دال على طلب القيام ويقبل يا المخاطبة تقول إذا أمرت المرأة قومي وكذلك اقعد واقعدي واذهبي قال الله تعالى فكلي واشربي وقري عينا. طيب يكفي بارك الله فيك. Gimana? Baik, selanjutnya disebutkan di sini muallif mengatakan wa amma mastadalla bihil kufiyun famuawwalun ala hadfil mawsufi wa sifatihi. Dan adapun dalil yang digunakan oleh ulama Kufah maka itu muawwal, ditakwil. Ditakwilkan. Baik, Afwan, kita ulangi ya. Wa amma mastadalla bihi al-kufiyuna famuawwalun ala hadfil mawsufi wa sifatihi. Dan adapun dalil yang dipakai oleh ulama Kufah maka muawwal artinya ditakwilkan ala hadfil mawsufi wa sifatihi. Jadi sifat dan mausufnya itu dibuang. Wa iqamah ma'mul as-sifah muqamaha atau maqamaha. Wa takdir ma hiya biwaladin maqulin fihi ni'mal waladu. Demikian. Jadi asalnya adalah ma hiya bi ni'mal waladu. Asalnya seperti itu. Ya. Jadi bi ini tidak langsung masuk kepada ni'mah. Tetapi ada yang dibuang. Jadi ma hiya bi waladin. Kemudian maqulin fihi ni'mal waladu. Kemudian juga wa ni'mas sayru ala airin maqulin fihi bi'sal airu atau fihi bi'sal airu. Asalnya adalah wa ni'mas sayru ala bi'sal airi.
Kemudian takdirnya wa ni'mas sayru ala 'airin makulin fihi bi'sal 'airu. Nah, ini ada yang dibuang. Fa harful jarri fil haqiqati innama dakhala 'ala ismin mahdhufin kama bayyana wa kama qala al-akharu. Wallahi ma layli binama sahibu wala mukhalitul layani janibu. Jadi asalnya adalah bilailin maqulin fihi nama sahibu. Bukan huruf jar ba bi ini langsung masuk kepada fiil. Tidak, ya. Jadi ada yang dibuang, yaitu bilailin maqulin fihi nama sahibu. Nah, ini sebagai ziyadatul ma'lumat, ya, yang rajih, yang sahih bahwasannya keempat lafaz tadi, yaitu bi'sa, laisa, sama asa, sama ni'mah, keempat-empatnya adalah fi'il dengan dua alasan tadi. Kemasukan tak ta'nits as-sakinah, kemudian juga keempatnya itu bisa ditasrif dengan tasrif yang sifatnya lugawi, yaitu menurun ke bawah. Selanjutnya kata muallif di sini. Walamma faraqtu min dzikri alamatil madhi wa hukmihi wa bayan ikhtulifa fihi mimma sannaitu bil kalami ala fi'lil amri. Dan setelah aku menyebutkan tanda-tanda fi'il madhi, kemudian yang berkaitan dengannya, dan juga menjelaskan beberapa yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka di sini aku menyebutkan lagi setelahnya pembahasan tentang fi'il amr. Fadzakartu anna alamatahu, maka aku menyebutkan bahwasanya tandanya allati yu'rafu biha murakkabatun min majmu'i syai'aini, yang mana dengannya itu bisa diketahui berupa susunan dari dua hal. Wahuma dalalatuhu 'ala talabi wa qabuluhu ya al-mukhatabati. Jadi pertama menunjukkan tolak, yaitu perintah. Kemudian yang kedua menerima ya mukhatabah. Ya mukhatabah ini adalah tanda untuk khitabnya perempuan ketika kita memerintahkan sesuatu. Baik. Jadi kalau fi'il amr, ikhwan dan akhwat, namanya apa? Al-fi'lu ala talabi. Ya, al-fi'lu ala talabi atau al-fi'lu li fi'lin syai'in. Jadi itu namanya apa? Amr. Jadi memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan kalau an-nahyu yaitu apa? Tarku syai'in. At-talab ala tarki syai'in, yaitu meminta untuk meninggalkan sesuatu. Dan perlu diperhatikan ikhwan dan akhwat, amr ini itu perintah dari atasan bawahan ke bawahan. Misalnya dari Allah untuk hamba-hambanya, itu namanya amr. Sedangkan kalau dari bawah ke atas itu namanya ad-doa, berdoa. Jadi misalnya kita mengatakan ya Rabb wafiqni 'ala salihin, ya Rabb adkhilni jannatakal firdaus, wahai Rabbku masukkanlah aku ke surgamu. Ini bukan perintah. Kenapa? Karena dari bawah ke atas. Tapi ini adalah ad-doa, berdoa, permohonan. Demikian.
Kemudian selanjutnya, nahwu contohnya misalnya kum, fa innahu dalun ala talabil qiyam. Dia menunjukkan ya perintah untuk berdiri, wa yakbalu ya al mukhatabati, dan menerima ya mukhatabah. Taqul idza amarta al mar'ata, apabila misalnya engkau mengatakan ketika memerintahkan perempuan, maka katakan kumi, wa kadzalika uqud waq'udi wadhhab wadhhabi. Qala Allah Ta'ala fakuli washrabi wa qarri aina. Jadi ketika perintah untuk laki-laki tanpa ya mukhatabah, kalau untuk perempuan itu menggunakan ya al-mukhatabah. Contohnya uq'ud, uq'udi, idhab, idhabi, idrib, idribi. Demikian. Baik. Nah, sekarang akhwat, baca akhwat. Ya salam akhwat. Baik. Ikhwan. Kenapa Ustaz ya? Pembon. Af'alul amri al-mukhtalifu fi liyatiha. Walamma kana ba'du kalimatil amri mukhtalafan fihi hal huwa fi'lun aw ismun nabahtu alaihi kama fa'altu misla dalika fil fi'lil madhi wa huwa salasatun halumma wa hati wa ta'ala. Fa ammal halumma fakhtalafa fihi al-arabu ala lughataini. Nah, Ihdahuma ya akhi Miyarso. Antum baca yang mana nih? Apa nih? Apa beda cetakannya? Oh, saya pakai mana Ustaz? Selayaknya Ustaz. Yang aku baca di Ini layar. kaca pecah-pecah Ustaz. Oh, ini Ustaz ya. Falau dalatil kalimatu ala talabi walam taqbilu ya al mukhatabati nahu sah bimakna uskut wa mah bimakna ukfuf au qubilatil ya'u al mukhatabatu walam tadulla ala talabi nahu anti ya hindu takumina wa takulina lam yakun fi'la amrin. Thumma bayantu anna hukma fi'lil amri fil asri al bina'u ala sukuni. Kadrib wadhab wa qad bunya ala hadfi akhirih. Wa dalika in kana mu'talan nahwu uzu wahsya warmi wa qad bunya ala hadfin nuni. Wa dalika idza kana musnadan lil alifi man ustad lil alifnaini nahu kuma au wawin mustadan kana mustadan au wawin au wawi jam'in nahu kumu au ya'in ya'i mukhatabatin nahu kumi. Fahadihi salah satu ahwalin lil amri aidon kama ana lil madhi salah satu ahwalin. HP saya pecah-pecah. Nah, dimatikan dulu. فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة نحو صه بمعنى اسكت ومه بمعنى كفف, maka jika seandainya kalimat tersebut
menunjukkan talab, yaitu perintah, dan dia tidak menerima ya mukhatabah, maka itu disebut dengan isim fi'il amr. Ya, contohnya adalah soh. Contohnya soh, artinya uskut, bima'na uskut, diamlah. Wa mah bima'na kfuf, ya, cukup, ya, atau ambillah. Au qabilat ya al-mukhatabah walam tadulla ala talabi, atau kalimat itu ya, atau fi'il itu menerima ya mukhatabah akan tetapi tidak menunjukkan perintah, nahu anti ya Hindu takumina au takulin, engkau wahai Hindun ya berdiri dan makan, atau berdiri dalam keadaan makan. Lam yakun fi'la amrin. Baik. Di sini muallif mau menerangkan kepada kita bahwasannya fi'il itu ada yang namanya fi'il amr mutlak, yang mana dia menerima ya mukhatabah. Seperti contoh sebelumnya, idrib, idribi, uktul, uktuli, udrus, udrusi, dan seterusnya. Sedangkan ada juga namanya isim fi'il amr. Nah, isim fi'il amr ini dalat ala talabi, menunjukkan perintah, walakin lam takbal ya al-mukhatabah, tetapi dia tidak menerima ya mukhatabah. Jadi sah ini diamlah untuk laki-laki dan perempuan, dan semua isim fi'il amr itu tidak kita berikan ya mukhatabah. Beda dengan fi'il amr yang memang dia itu asli fi'il amr, mutlak fi'il amr, maka kita berikan ya mukhatabah. Makanya disebutkan di sini lam yakun fi'la amrin. Jadi sah kemudian nah ini bukan fi'il amr tapi namanya isim fi'il amr. Summa bayyantu anna hukma fi'lil amri fil asli al-bina'u 'ala sukun. Kemudian aku menerangkan bahwasannya hukum fi'il amr itu asalnya mabni dengan sukun. Kadrib, wadhhab, waqad yubna 'ala hadfi akhirih, wa dhalika in kana mu'tallan. Misalnya idrib, ini mabni 'ala sukun, ba sukun, idhab, kemudian ba sukun, kemudian juga terkadang mabni dengan membuang akhirnya. Syaratnya apa? Wadzalika in kana mu'tallan. Apabila fi'il itu apa? Mu'tal. Asalnya adalah ugzu. Ya. Ugzu. Ini asalnya. Ugzu. Ya. Namun hadfu harfil illah karena mu'tal akhir. Ya. Wakhsha juga dibuang alif. Warmi dibuang ya. Waqad yubna 'ala hadfin nun, dan terkadang juga membuang huruf nun. Wadzalika idza kana musnad li alif itsnaini, apabila disnadkan kepada alif itsnain, asalnya kumani, asalnya kumani. Ya, karena dia fil amr maka nunnya kita hilangkan. Kita hilangkan. Maka menjadi kuma. Idriba, asalnya idribani, karena fil amr atau bersandar kepada alif itsnain maka menjadi idriba. Kemudian juga awawi jam'in atau waw jama', misalnya kumu, ya, atau ya mukhatabah, misalnya kumi, demikian. فهذه ثلاثة أحوال للأمر أيضا كما أن للماضي ثلاثة أحوال. Maka
ini merupakan 3 bentuk keadaan untuk fi'il amr, sebagaimana fi'il madhi juga memiliki 3 keadaan. Baik, demikian. Sampai sini ikhwan dan akhwat, ada pertanyaan? Nah, Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz. Fadhal. Kalau yang isim fi'il amar seperti soh, contohnya soh ya Muhammadu, atau soh ya Muhammadani, atau soh ya Muhammaduna, nanti mengirobnya gimana Ustaz? Untuk fa'ilnya mana, atau begitu Ustaz? Baik. Nah, barakallahu fikum. Nah, soh itu i'rabnya kita mengatakan ismu fi'li amrin bima'na uskut mabniyun ala sukun la mahallahu min al-i'rab. Demikian. Kemudian kalau misalnya 2 orang sah yang Muhammadani, ya, sama juga i'rabnya demikian. Barakallahu fikum. Jadi mabni ala sukun la mahallahu min al-i'rab. Karena apa? Isim fi'il amr. Jadi tidak ada fa'ilnya di situ. Karena apa? Isim fi'il amr. Kecuali kalau fi'il amr baru kita katakan antuma sebagai fa'ilnya. Allahu a'lam bissawab. Demikian juga dengan yang Muhammaduna. Ayo. Ada lagi? Ada lagi ikhwan? Akhwat nggak ada suaranya malam ini. Akhwat, ya Allah. Ada akhwat bersama kita malam ini? Ada Ustaz. Ustaz. Baik. Ya ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an. Dari pertemuan kita malam ini kita bisa menarik kesimpulan yang pertama, bahwasannya 4 fi'il yang dia itu laisa, kemudian asa, kemudian bisa sama nikmah, yang roji keempat ini adalah fi'il, disebabkan 2 hal. Sebab yang pertama bisa kemasukan tak ta'nits, sebab yang kedua bisa kita tasrif. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bahwasannya fi'il amr memiliki 3 keadaan seperti fi'il madhi juga memiliki 3 keadaan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, fi'il amr itu asal mabninya dengan sukun seperti idrib, idhab, uktul dan lain sebagainya. Kemudian fi'il amr dibuang hadfu harfil illah apabila dari fi'il yang mu'tal akhir, dan dibuang nun apabila memang musnad ila alifil itsnaini. Seperti misalnya asalnya yaitu idribani, asalnya idribani, atau dari fi'il mudhari tadribani, taknya dibuang, kemudian dribani enggak bisa dibaca, kita tambahkan hamzah, ya, hamzah wasal, idribani karena perintah, ya, musnad kepada alif itsnain, maka nunnya kita buang,
menjadi idriba, atau juga waw jama', ya, idribuna asalnya, atau tadribuna, tak dibuang. Setelah itu nunnya dibuang menjadi idribu. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, demikian ikhwan dan akhwat, ada pertanyaan? Kalau sekali lagi boleh Ustaz. Tafadhal. Untuk fi'il yang mudha'af Ustaz, contohnya farra yafiru kan menjadi firra gitu kan. Nanti mengirabnya gimana Ustaz? Baik. Kalau yang mudha'af itu asalnya adalah firra. Asalnya firra. Mabni 'ala al-fathi. Baik, nah. Baik, kalau untuk yang mudha'af tadi sudah menjelaskannya, dia mabniun 'ala al-fathi, bukan mabni 'ala sukun. Karena dia apa? Mudha'af. Jadi asalnya firra. Jadi ra yang pertama disukun, ra yang kedua itu di fathah, firra, ya. Karena ada dua huruf sejenis, maka dia digabungkan, diidghamkan menjadi firra. Jadi kita mengatakan firra fi'lul amri mabniun 'ala al-fathi li'annahu mudha'af, atau li'annahu lam yattasil fi akhirih syai'un. Allahu a'lam bis-shawab. Demikian. Baik. Untuk pertemuan Jumat berikutnya, jika tidak ada udzur lagi, mengharapkan yang baca akhwat pertama, kedua, dan ketiga. Ya, karena malam ini akhwat diam semuanya, yang banyak musyarakah dari ikhwan. Karena sudah sampaikan sebelumnya bahwasannya pendapat yang rajih, suara perempuan itu bukan aurat, apalagi ini untuk belajar. Ya, jadi ana harapkan ini diperhatikan akhwat. Barakallahu fikum wa fikum jami'an. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ya Ustazi, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ya,